Senior, bisakah Anda membantu saya dan mengalahkan orang provokatif ini? Chen Ping mulai meminta bantuan dari Raja Iblis Ciyun. Itu hanya biksu tingkat 4 di alam Mahayana, tidak bisakah kamu mengalahkannya? Raja Iblis Ciyun bertanya dengan heran. Chen Ping mengungkapkan kekhawatirannya. Setelah mendengarkan Raja Iblis Ciyun, dia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan membantumu, tapi aku tidak bisa merasukimu karena aku juga bukan orc. Aku tidak bisa merasukimu, mudah ditemukan. Lalu bagaimana kamu bisa membantuku?" Chen Ping tercengang. "Jangan khawatir, jika ku bilang aku bisa membantumu, aku pasti akan membantumu. Lakukan saja," kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Saat berhadapan dengan biksu tingkat 4 di alam Mahayana, Chen Ping tidak merasakan tekanan sama sekali. Pada saat ini, Menteri Tamu tingkat keempat alam Mahayana berdiri dengan wajah provokatif. Auranya langsung meledak, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat berdesir di aula. Dia memandang Chen Ping dan berkata dengan marah, "Nak, saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa kesenjangan dalam dunia nyata tidak begitu mudah untuk dijembatani." Chen Ping tampak acuh tak acuh, sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan tenang, "Tolong beri saya pencerahan." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Keking melintas dan bergegas menuju Chen Ping. Dia mengumpulkan kekuatan spiritual yang kuat di tangannya dan membantingnya ke arah Chen Ping. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan gugup, berpikir bahwa Chen Ping pasti akan mendapat masalah karena pukulan ini. Namun, Chen Ping tidak terburu-buru, dan ketika serangan tamu King hendak datang, dia berbalik sedikit untuk menghindari pukulan tajam. Serangan ke King meleset dan dia sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat menyesuaikan sikapnya dan melancarkan serangan lagi. Dia menari dengan kedua tangannya, dan kekuatan spiritual melingkari Chen Ping seperti ular spiritual. Sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat, dan dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan tak terlihat langsung mengguncang kekuatan spiritual itu. Ketika Keking melihat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia tidak menyangka Chen Ping akan menyelesaikan serangannya dengan mudah. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menggunakan gerakan terkuatnya. Keking berteriak keras, kekuatan spiritualnya melonjak dengan liar ke seluruh tubuhnya, dan seekor binatang besar muncul di belakangnya. Hantu binatang itu memancarkan paksaan yang kuat, membuat orang gemetar ketakutan. Keking mendorong ke depan dengan kedua tangannya, dan hantu binatang itu meraung dan bergegas menuju Chen Ping. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan keringat untuk Chen Ping. Tapi Chen Ping tetap tenang dan tenang. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya. Dengan dorongan lembut darinya, cahaya keemasan itu langsung berubah menjadi naga emas dan bergegas menuju bayangan binatang itu. Naga emas bertabrakan dengan hantu binatang itu, mengeluarkan suara keras, dan fluktuasi energi yang kuat membuat seluruh aula sedikit bergetar. Mata semua orang melebar dan mereka menyaksikan pertarungan itu dengan gugup. Naga emas itu begitu kuat sehingga langsung membubarkan bayangan binatang itu. Menteri Tamu Mahayana tingkat 4 dikejutkan oleh serangan balik yang kuat, dan wajahnya menjadi pucat. Tapi Chen Ping berdiri kokoh di tempatnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seluruh aula sunyi, dan semua orang dikejutkan oleh kekuatan Chen Ping. Jenderal Xing juga melebarkan matanya dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Dia awalnya memiliki keraguan tentang kekuatan Chen Ping, tetapi sekarang dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Chen Ping dengan mudah mengalahkan Menteri Tamu peringkat 4 di alam Mahayana. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Ping dengan kekaguman. Tamu-tamu lainnya bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat 9 dapat mengalahkan orang kuat di alam Mahayana tingkat keempat dengan begitu mudah. Chen Ping melihat ekspresi kaget semua orang, tersenyum tipis, dan berkata, "Saya menerimanya." Baru setelah itu semua orang kembali sadar,
dan hati mereka dipenuhi rasa kagum pada Chen Ping. Mereka tahu bahwa kekuatan bocah naga yang tampaknya biasa ini tidak boleh dianggap remeh. Jenderal Xing berdiri dengan cepat dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan, "Saya tidak menyangka bahwa rekan Daois Chen benar-benar luar biasa. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9, tetapi dia dapat dengan mudah mengalahkan biksu tingkat keempat dari alam Mahayana. Silakan duduk, silakan duduk." Sikap Jenderal Xing terhadap Chen Ping telah banyak berubah. Bahkan tamu lain menunjukkan rasa hormat kepada Chen Ping saat ini. Biksu Mahayana tingkat 4 yang mengikuti Chen Ping merasa sangat malu. Dia berjalan ke arah Chen Ping dan berkata, "Saya baru saja ceroboh. Tolong jangan salahkan saya, rekan Daois Chen." "Tidak apa-apa." Chen Ping melambaikan tangannya dengan santai. "Rekan Daois Chen, saya ingin tahu apakah Anda memiliki saudara atau teman. Di mana saja Anda tinggal?" Jenderal Xing bertanya. Dia benar-benar ingin tahu apakah Chen Ping masih memiliki anggota klan. Jika dia dapat merekrut sekelompok tamu klan naga, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat dibandingkan dengan dua jenderal lainnya. "Saya tidak memiliki tempat tinggal tetap, saya hanya seorang kultivator biasa," kata Chen Ping. Tidak mungkin bagi Chen Ping untuk memberitahu Jenderal Xing identitas aslinya. Jika Jenderal Xing tahu bahwa dia datang dari luar Beast City, itu akan merepotkan. Oh, ternyata rekan Daois Chen adalah seorang kultivator biasa, tetapi mampu berkultivasi ke alam kesengsaraan tingkat 9 dengan kekuatan seorang kultivator biasa dianggap sebagai sebuah anugerah. Saya ingin tahu apa yang direncanakan oleh rekan Daois Chen di masa depan. Apakah Anda harus pergi ke suatu tempat? Jenderal Xing bertanya. Tidak ada tempat untuk pergi. Saya masih bersalah dan masuk penjara. Chen Ping berkata sambil tersenyum pahit. Masuk penjara. Jenderal Xing tercengang, bukankah saya sudah meminta Bai Cheng untuk mendapatkan perintah amnesti dan mengeluarkan Dao You Chen, jadi mengapa saya masih masuk penjara? Jenderal Xing tidak tahu bahwa Chen Ping telah menyelinap keluar sendiri, dan mengira dia dibawa keluar oleh Bai Cheng dengan perintah amnesti. "Jenderal, inilah yang terjadi." Ketika Bai Cheng melihat ini, dia buru-buru mengikuti Jenderal Xing dan menjelaskan semuanya dengan detail. Ketika mereka mendengar bahwa Chen Ping lari keluar penjara sendirian, semua orang terkejut. Anda harus tahu bahwa ada dua formasi di dalam penjara, ada formasi di dalam sel, dan ada formasi di sekitar seluruh penjara. Bagaimana Chen Ping bisa melewati kedua formasi itu secara diam-diam dan keluar dengan mudah? Anda tahu, selama ribuan tahun, tidak ada tahanan yang bisa melarikan diri secara pribadi dari penjara ini. Bukankah kamu masih seorang master formasi? Jenderal Xing memandang Chen Ping dan bertanya dengan heran. Saya bukan ahli formasi. Saya hanya tahu sedikit tentang formasi. Formasi di penjara hanya kekanak-kanakan. Mereka tidak bisa menghentikan saya. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, semua orang sedikit mengernyit. Anda harus tahu bahwa hanya ada sedikit master formasi di seluruh surga dan dunia manusia. Ketika area Beast City ditutup oleh formasi, tidak banyak master formasi di seluruh area Beast City. Formasi di sekitar penjara Beast City didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu oleh rumah tuan kota yang menghabiskan sejumlah besar uang untuk menemukan master formasi untuk didirikan di seluruh wilayah Beast City. Sekarang Chen Ping sebenarnya mengatakan bahwa formasi di sekitar penjara adalah permainan anak-anak. Ini agak terlalu gila. Meskipun Chen Ping berasal dari klan naga dan dapat mengalahkan biksu alam Mahayana tingkat 4 di alam kesengsaraan tingkat 9, bukan berarti Chen Ping maha kuasa. Baik itu sihir formasi atau alkimia, ini adalah keterampilan yang sangat sulit, jauh lebih sulit daripada sekadar berlatih dan meningkatkan. Terlebih lagi, mantra formasi atau alkimia sangat memakan waktu, sehingga banyak biksu yang tidak mau mempraktikkannya dan ingin menghabiskan waktunya untuk menerobos alam. Rekan Daois Chen, kediaman jenderal saya juga dikelilingi oleh formasi untuk melindungi saya.
Saya ingin tahu apakah Anda dapat melihat di mana formasi saya dan menghancurkan formasi di sekitarnya. Jenderal Singh bertanya pada Chen Ping. Apa sulitnya ini? Chen Ping tersenyum ringan, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Saya melihat cahaya putih berkedip di sekitar rumah sang jenderal, yang sangat terang di malam yang gelap. Namun, cahaya putih ini hanya menyala, lalu menghilang. Oke. Formasi di sekitar rumah jenderal rusak. Formasi ini tidak dapat memberikan perlindungan sama sekali. Jika seseorang menyerang rumah jenderal, formasi ini akan dikalahkan seketika. Chen Ping berkata dengan sangat santai. Apakah ini rusak? Jenderal Singh tidak percaya. Kemudian dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, lalu mengeluarkan cahaya dari telapak tangannya, mencoba mengaktifkan formasi. Namun setelah mencobanya beberapa kali berturut-turut, tidak ada reaksi sama sekali. Tak perlu dikatakan lagi, formasi tersebut benar-benar dirusak oleh Chen Ping. Ini, mata Jenderal Singh melebar karena tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana formasi yang dibuat oleh master formasi yang dia bayarkan banyak uang dipatahkan oleh Chen Ping hanya dengan lambaian tangannya. Kali ini, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa rekan Daois Chen masih menjadi master formasi. Saya sangat tidak sopan. Meskipun rekan Daois Chen tidak berada pada level tinggi, dia adalah master formasi paling kuat yang pernah saya lihat. Dao You Chen masih sangat muda dan menjanjikan, dan masa depannya tidak terbatas. Semua tamu menyanjung Chen Ping satu demi satu. Mereka semua tahu bahwa menyenangkan seorang master arai sangat bermanfaat bagi mereka. Rekan Daois Chen, kamu luar biasa, kamu memang luar biasa, tapi... Jenderal Singh tampak malu saat ini. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ping benar-benar merusak formasi rumah jenderal. Jenderal Singh, karena saya dapat menghancurkan formasi, tentu saja saya juga dapat membuat formasi. Saya akan membentuk formasi besar untuk melindungi rumah jenderal untuk memastikan bahwa bahkan biksu Mahayana tingkat 9 pun tidak dapat menghancurkannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menjepit jarinya dan menggambar pola formasi di kehampaan. Saat pola susunan berkedip-kedip dengan cahaya, rumah sang jenderal dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan segera susunan besar terbentuk. Chen Ping memamerkan keahliannya dan sekali lagi mengejutkan semua orang. Rekan Daois Chen, saya ingin meminta Anda menjadi tamu di bawah tanggung jawab saya, dan semua uang serta sumber daya Anda akan diperlakukan sesuai dengan standar tertinggi. Mengenai pemenjaraanmu, aku bisa meminta Bai Cheng untuk mengikuti perintah amnesti besok. Meskipun penjara itu bukan di bawah yurisdiksiku, aku masih memiliki keputusan akhir mengenai pembebasan seseorang. Jenderal Singh memandang Chen Ping dengan penuh harap dan berkata, dia sangat ingin Chen Ping menjadi tamunya. Bakat seperti Chen Ping jarang didapat. Secara khusus, Chen Ping juga ahli formasi. Ini hanyalah berkah yang dikirim dari surga. Karena Jenderal Singh sangat mementingkan dia, maka saya lebih suka mematuhi perintahnya. Chen Ping menangkupkan tangannya dan berkata, Chen Ping tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan urat batu roh peri, dia harus mengandalkan kekuatan di kota binatang. Lagi pula, Chen Ping tidak mengenal Beast City, apalagi keseluruhan kekuatan para biksu di Beast City. Jika urat batu roh peri itu nyata, tidak ada cara untuk mempertahankannya dengan kekuatanku sendiri. Sekarang yang harus dilakukan Chen Ping adalah bekerja sama. Jika dia setuju dengan Jenderal Singh sekarang, itu setara dengan bekerja sama dengan Jenderal Singh. Hahaha, bagus sekali. Rekan Daois Chen bersedia bergabung dengan saya. Saya sangat beruntung. Jenderal Singh tertawa keras, Anda tidak perlu kembali ke penjara malam ini. Saya akan mengatur kamar tamu terbaik untuk Anda. Jenderal Singh, jangan repot-repot. Saya tidak akan kembali ke penjara, tapi saya masih punya teman di penginapan, jadi saya harus pergi menemui mereka. Chen Ping mengikuti Jenderal Singh dan berkata, oke,
Rekan Daois Chen bisa datang ke tempat saya kapan saja. Sekarang sudah larut dan kota Bis memberlakukan jam malam. Para biksu tidak diperbolehkan berjalan di jalanan. Namun, rekan Daois Chen sekarang menjadi tamu kediaman jenderal kita, jadi dia tidak lagi dibatasi oleh aturan ini. Ini adalah tanda dari rumah jenderal saya. Rekan Daois Chen dapat menggunakan token itu untuk lewat tanpa halangan apapun. Jenderal Xing mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Chen Ping mengambil token itu dan melihat karakter Xing terukir di atasnya. Ini seharusnya untuk membedakan jenderal mana yang memiliki token itu. Terima kasih, Jenderal Xing. Chen Ping menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Setelah meninggalkan rumah jenderal, Chen Ping langsung menuju penginapan.